Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwati fillah, jamaah Jum'ah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya arhamar rahimin. Dan syarat rahmat dari Allah Azza wa Jalla menurut Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 132, wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul agar kalian dirahmati oleh Allah. Karena yang menyebabkan seseorang masuk surga bukan sekedar amal solehnya, bukan sekedar banyaknya amal solehnya, tapi rahmat dari Allah Azza wa Jalla karena dia ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam agama Islam yang sempurna ini telah sempurna seluruh ajaran dari Allah Azza wa Jalla. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, hari itu adalah tahun terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia itu, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Jadi agama Islam sudah sempurna, tidak perlu ada tambahan dan jangan dikurang-kurangi. Sudah sempurna, semuanya ada kehidupan untuk kita diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, untuk kita bahagia di dunia dan di akhirat sudah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian dan telah aku cukupkan nikmatku. Dan aku telah ridhoi agama Islam sebagai agama kalian. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 54, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, yang diserukan lagi oleh adalah orang-orang beriman. Barang siapa yang di antara kalian yang murtad, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla mendatangkan kaum yang beriman dan beramal soleh, yang taat kepada Allah, semuanya ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW di atas pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan ini janji Allah Azza wa Jalla, Allah akan mencintai suatu kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka kaum ini mencintai Allah. Apa syaratnya dari Allah Azza wa Jalla? Yang pertama adalah azillatin alal mu'minin, berlemah lembut kepada sesama orang beriman, berkasih sayang sesama orang beriman, merendahkan diri ke sesama orang beriman. Namun fenomena yang terjadi saat ini di antara kaum mukminin terjadi saling cerca mencerca di sana sini, saling cerca mencerca di berbagai medsos yang kita temui,
dan begitu saling menghujat, bahkan memfitnah satu sama lain, saling menggunakan kata-kata yang paling menusuk hati. Padahal syarat daripada dicintai oleh Allah, azilatin alal mu'minin. Ya Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, innallaha rafiq, sesungguhnya Allah maha lembut, maha ramah, yuhibbur rifqa fil amri kullihi, dan Allah mencintai kelemah lembutan, kasih sayang di sesama orang beriman semua urusan. Namun fenomena yang sekarang terbalik. Ajaran Al-Quranul Karim yang ketika kita ikuti Al-Quran, tadi telah jelas Allah menjaminnya bahwa barang siapa yang mengikuti Al-Quran, atiullah, kalimat Allah, wa ati Rasul, wa Rasulah, dan kepada Rasul, apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah akan rahmati. Mayuti'illaha wa rasulah yudhilu jannatin, mayuti'illaha wa rasulah yudhilu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Barang siapa yang taat kepada Allah, mengikuti Al-Quranul Karim, ikhlas karena Allah, dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, as-sunnah, mulai dari fi'liyahnya Rasulullah SAW, perbuatannya Rasulullah SAW, lalu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan takrir persetujuan Rasulullah SAW terhadap perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, Allah jamin akan masukkan dia ke dalam surga. Ayat Ali Imran surat ayat 132 ini berhubungan dengan An-Nisa ayat 13, berhubungan dengan ayat-ayat lainnya, yang mana dengan rahmat Allah kita taat kepada Allah, ikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Ketika kita saling mencintai satu sama lain, sesama orang mukmin, saling merendahkan diri, jangan sebaliknya saling sombong, saling bermusuhan satu sama lain, maka tidak akan ada kecintaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap suatu kaum. Yang ada adalah bencana dan bencana, dan di yaumil akhir nanti kita termasuk orang-orang yang merugi, dan na'udzubillah min zalik, termasuk kaum yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Padahal kita semua berharap bahagia di dunia akhirat. Di akhirat kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Apa itu surga? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi, ma la ainun ra'at wa la huzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga itu adalah nikmat yang lebih nikmat daripada apapun yang pernah terlihat oleh mata, yang lebih nikmat daripada apapun yang pernah terdengar oleh telinga, dan lebih nikmat daripada apapun yang pernah terbetik di hati kita. Itulah surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi begitu kita berlemah lembut, berkasih sayang sesama orang beriman, bukan sebaliknya, lalu maka Allah akan berikan kecintaan kepada kaum mukminin, kecintaan kepada suatu kaum, dan dia akan bahagia, mereka akan bahagia di dunia di akhirat karena dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana ketika kaum mukminin yang lain terus menyerang, terus mengecam dan lain sebagainya? Sabar. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Tahan kemarahan dan mudah memaafkan sesama manusia, dan mudah memaafkan apalagi sesama orang-orang beriman. Kita arahkan dia kepada kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kita bimbing mereka, kita ajak mereka untuk melakukan kebenaran-kebenaran dengan kalimat-kalimat yang nyaman, dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan, tapi isinya tegas. Qulil haq walau kana muran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Karena sudah pahit, caranya juga dengan cara-cara yang baik. Maka ketika itu kaum mukminin seperti ini kaumnya, maka di NKRI ini akan tumbuh persatuan yang kuat, persatuan yang hakiki, yang kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan Allah mencintai. Dan yang kedua adalah
A'izzatin 'alal kafirin, kita tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas bukan berarti kita boleh dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita mengganggu mereka. Kita boleh tolong menolong dalam muamalah, kita boleh berjual beli dan lain sebagainya. Kita tidak boleh untuk mengganggu mereka. Tetapi la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Lakum dinukum waliyadin. Dalam hal akidah kita tidak bisa toleransi. Dalam hal lain di luar akidah silakan bertoleransi. Ini termasuk adalah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 54. Al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu pedoman bagi manusia, menjelaskan kebenaran, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang salah. Tidak mungkin manusia mengetahui mana yang benar, mana yang salah tanpa berpedoman kepada Al-Quran. Dan Al-Quran menyuruh kita untuk berpedoman kepada Rasulullah SAW di atas pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tolong menolong terus menerus kita sesama orang beriman. Tapi dengan orang-orang kufar silahkan kita untuk bertransaksi yang baik dan lain sebagainya, menjaga keamanan dan lain sebagainya. Tetapi pilihan kita tetap untuk tolong menolong, berkasih sayang sesama orang beriman. Dan kita pun di dalam berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi, saling membeli dan saling menjual dengan penuh kemudahan di dalamnya, penuh saling kepercayaan dan lain sebagainya, dan menjaga kepercayaan itu, maka Allah akan turunkan kecintaan kepada suatu kaum. Billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ikhwati fillah, yang ketiga, Allah Azza wa Jalla bukan pembatas 4 hal ini di dalam surat Al-Maidah ayat 54 untuk dicintai oleh Allah. Namun kita ambil yang sesuai dengan ayat ini adalah yujahiduna fi sabilillah, berjihad sungguh-sungguh di jalan agama Allah Azza wa Jalla. Jihad peperangan sedang tidak ada di negeri kita. Jihad peperangan di negeri kita, dan menurut Al-Quran dan Sunnah adalah dipimpin oleh seorang penguasa. Berarti di NKRI ini jika ada jihad fisabilillah dipimpin oleh seorang Presiden Republik Indonesia. Kecuali kita diserang. Jamaah rahimakumullah, lalu jihad apa lagi? Banyak sekali ketika kita agama di jalan Allah Azza wa Jalla, yaitu kita menafkahkan diri kita dan keluarga kita. Itulah jihad kita. Apa caranya? Harus yang halal, jangan cari yang haram. Jauhkan diri dari perbuatan haram. Perbuatan haram di dalam bermuamalah maliyah hanya ada 3. Jangan sampai kita berbuat riba. Karena apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak tinggalkan sisa riba, surat Al-Baqarah ayat 278. Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih, dan 279. Maka kumandangkanlah perang dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah, termasuk kaum yang dicintai oleh Allah, kalau sampai saat ini kita tidak bisa membedakan mana yang riba, mana yang jual beli. Yujahiduna fisabilillah, kita bersungguh-sungguh mempelajari apa-apa yang kita bawa ke rumah ini, nafkah ini diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga menjadikan berkah kepada kita semua. Apa itu berkah? Kenikmatan yang kita terima di dunia ini, berkembang di dunia ini dan berkembang sampai kehidupan akhirat. Ketika ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dari mana dan kemana engkau belanjakan
hartamu, maka justru menambah timbangan kebaikan kita. Menambah timbangan kebaikan kita, justru kita dengan kenikmatan yang di dunia ini ketika kita mengetahui ilmunya, kita berjihad untuk mencari ilmunya agar ini adalah halal, agar kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla justru memasukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari azab api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari azab api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kesuksesan. Dan yang berikutnya adalah wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut terhadap pencela yang mencela. Artinya apa? Ketika kita menegakkan yang hak dengan cara-cara yang benar, bil hikmah wal mau'izati hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, masih terus ada yang mencela. Jangan heran, karena Rasulullah SAW manusia paling baik, berakhlak paling mulia, tetap saja musuh-musuh Allah akan mencelanya. Kita tetap terus menegakkan agama Islam ini, Al-Quranul Karim, As-Sunnah di atas pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dengan sabar, maka Allah Azza wa Jalla akan mencintai suatu kaum, dan kaum tersebut mencintai Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal anwat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam hidayahmu. Ya musyarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami ke dalam ketaatan kepadamu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami yang menyejukkan hati kami ya Allah, dan jadikanlah kami semua menjadi pemimpin di antara anggota keluarga kami yang bertakwa. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau beri percobaan yang berat yang tidak kami bisa menanggungnya ya Allah. Rabbana ma la taqata lana bih wa'fu 'anna. Maafkanlah kami ya Allah. Warhamna, sayangilah kami ya Allah. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah ya Allah pelindung kami, tolonglah kami mengatasi orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.